Pernah kebayang nggak? Ondel-ondel yang biasanya berdiri tegak di jalanan Jakarta, kali ini nongkrong santai di punggung jerapah tinggi sambil ngemil jambu air? Belum cukup sampai di situ, datang Jerry, si tikus jahil, ikut rebutan jambu kayak bocah rebutan es lilin di depan sekolah. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan penuh keberkahannya. Bunga Sakura. Sebelum lanjut, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Biar makin semangat bikin cerita-cerita unik dan penuh makna buat kalian semua. Orang mengangkat tangan tanda perayaan. Bismillahirrohmanirrohim. Bunga sepatu. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah ngasih kita nikmat sehat, waktu, dan kesempatan buat belajar lewat kisah. Yuk, jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar ya teman-teman. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan sholawat, hati kita jadi lembut dan hidup penuh keberkahan. Bulan Sabit. Mari kita sama-sama tingkatkan takwa kepada Allah dengan cara berbuat baik setiap hari. Mulai dari hal-hal kecil, seperti berbagi senyum dan menebar kebaikan. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 11. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda, kekuasaan Allah, bagi kaum yang berpikir. Artinya, setiap buah dan ciptaan Allah itu punya makna dan pelajaran, termasuk jambu air yang dimakan ondel-ondel dalam cerita ini. Bunga sepatu. Tuliskan juga asal daerah kalian di kolom komentar ya, biar kita tahu, penonton dari daerah mana aja yang suka cerita budaya Indonesia kayak gini. Hati Merah 2. Dan tonton videonya sampai selesai ya. Karena di akhir video, ada satu pertanyaan di deskripsi. Yang jawabannya kalau benar, bakal dapat hadiah spesial doa dan berkah di bagian penutup nanti. Bintang bersinar. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, kota yang tak pernah benar-benar tidur, berdirilah sosok besar berwarna-warni yang begitu ikonik, ondel-ondel Betawi. Tubuhnya menjulang tinggi dengan wajah tersenyum lebar, dihiasi cat merah dan biru, serta rambut ijuk hitam tebal yang mengembang seperti mahkota. Hari itu, ada pemandangan yang sungguh tak biasa di antara keramaian ibu kota. Ondel-ondel tidak sedang berparade di jalan raya, bukan pula berdiri di pinggir trotoar menunggu diabadikan oleh kamera wisatawan. Kali ini, ia justru duduk santai di punggung seekor jerapah tinggi yang langkahnya pelan tapi mantap, seperti sedang menembus lautan manusia di tengah gedung-gedung pencakar langit. Langit Jakarta sore itu tampak lembut, dicat oleh warna jingga dan keemasan yang memantul di kaca-kaca gedung tinggi. Matahari mulai condong ke barat, seolah ingin beristirahat setelah seharian menyinari kota penuh cerita ini. Dari atas punggung jerapah, ondel-ondel menatap ke bawah dan terkagum. Betapa kecilnya segala sesuatu dari ketinggian itu. Mobil-mobil yang biasanya terlihat besar di jalanan, kini hanya tampak seperti kotak mainan yang meluncur pelan. Orang-orang yang berjalan cepat di trotoar kelihatan, seperti semut yang sibuk membawa remah roti kehidupan mereka masing-masing. Bahkan pedagang kaki lima dengan gerobak sotonya terlihat seperti miniatur di dunia mainan. Sementara itu, jerapah tinggi yang ditungganginya melangkah perlahan dengan tenang, lehernya menjulur panjang ke langit, mengamati burung-burung yang berterbangan di antara gedung. Langkah-langkah jerapah itu begitu halus, membuat ondel-ondel tidak oleng sedikit pun di punggungnya. Hewan itu tampak sabar, seolah sudah terbiasa membawa penumpang setinggi dan seberat boneka raksasa Betawi tersebut. Setiap kali jerapah menunduk mencari daun di pepohonan kota, ondel-ondel ikut condong ke depan, tertawa kecil melihat gaya temannya yang lucu. Hehe, hati-hati dong, nanti jatuh. Gue belum selesai ngemil nih, katanya sambil tertawa dengan suara khas yang berat tapi bersahabat. Di tangannya, ondel-ondel menggenggam jambu air merah, buah yang begitu sederhana namun punya rasa manis segar yang khas. Kulit buahnya licin, berkilau terkena pantulan cahaya sore, seolah jambu itu dilapisi cahaya mentari yang lembut. Ondel-ondel menggigitnya pelan. Krek. Suara itu terdengar renyah di antara hiruk-pikuk suara klakson mobil, tiupan peluit polisi lalu lintas, dan percakapan orang-orang yang terburu-buru. Rasa manis buah itu menyatu dengan sejuknya angin sore,
menciptakan momen damai yang langka di tengah kota sibuk. Ia memejamkan mata sejenak, menikmati tiap gigitan seperti sedang meneguk ketenangan. Dari ketinggian itu, ondel-ondel merasa seperti raja kecil yang sedang melihat rakyatnya dari menara istana. Tapi bukan kesombongan yang tumbuh di dadanya, melainkan rasa syukur. Ia bersyukur masih bisa melihat keindahan Jakarta dari sudut yang berbeda. Kota ini memang penuh bising, panas, macet, dan kadang melelahkan, tapi juga penuh warna dan kehidupan. Ada tawa anak-anak yang bermain kejar-kejaran di taman, ada ibu-ibu yang berjualan dengan sabar di pinggir jalan, ada bapak-bapak tukang ojek yang menunggu rezeki sambil menatap langit sore. Semua itu, dari atas sana, tampak seperti lukisan besar yang hidup. Angin sore berhembus lembut, meniup kain dan pita warna-warni yang menghiasi tubuh ondel-ondel. Setiap helainya berkibar perlahan, menambah keindahan pemandangan. Wajahnya yang dicat dengan ekspresi gembira, tampak semakin cerah diterpa sinar matahari yang menurun. Di bawah, beberapa anak kecil yang baru pulang sekolah menengadah heran, menunjuk ke arah langit sambil berteriak, "Lihat, ondel-ondel naik jerapah. Wah, lucu banget." Mereka tertawa dan memotret dengan ponsel seadanya. Ondel-ondel melambai sambil tertawa juga. "Halo, nak, jangan lupa belajar yang rajin, ya." Di sekitarnya, suasana kota tidak berhenti berdetak. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, menandakan sore akan segera berganti malam. Namun di atas punggung jerapah, waktu terasa melambat. Ondel-ondel bisa melihat refleksi dirinya di kaca gedung tinggi di seberang jalan, bayangan besar berwarna merah biru yang duduk di atas hewan eksotis, dengan jambu air di tangan. Ia terkekeh sendiri. "Aneh juga ya, gue yang biasanya jadi simbol tradisi malah duduk di tengah modernitas begini," katanya dalam hati. Tapi justru itulah yang membuatnya bahagia. Tradisi dan kemajuan bisa berdampingan tanpa saling meniadakan. Jerapah yang ia tumpangi sesekali menoleh ke belakang, matanya lembut, seolah ingin memastikan penumpangnya nyaman. Ia dan ondel-ondel tampak seperti sahabat lama, dua makhluk yang berbeda dunia tapi saling memahami. Kadang jerapah menundukkan kepala untuk menyapa anak kecil yang melintas, sementara ondel-ondel melempar senyum lebar. "Kita ini tim yang aneh, tapi kompak," kata ondel-ondel sambil menepuk lembut leher jerapah itu. Hewan itu mengeluarkan suara pelan, seperti mengiyakan. Angin membawa aroma khas Jakarta, campuran antara asap kendaraan, gorengan pinggir jalan, dan wangi bunga dari taman kota. Tapi di tengah semua itu, ada kedamaian yang sulit dijelaskan. Mungkin karena sore hari memang punya caranya sendiri untuk membuat manusia, dan ondel-ondel, merasa tenang. Pemandangan dari atas sungguh luar biasa. Gedung-gedung tinggi seperti menari pelan diterpa sinar mentari terakhir, sementara bayangan panjangnya menutupi jalan raya. Di kejauhan, terlihat Monas berdiri gagah dengan kilauan emas di puncaknya, menjadi simbol keabadian kota yang selalu hidup. Ondel-ondel mengambil gigitan terakhir dari jambunya. Rasa manisnya perlahan hilang, tapi sensasi damainya masih terasa. Ia menatap biji jambu itu, lalu tersenyum kecil. Dari biji kecil aja bisa tumbuh pohon yang rindang dan berbuah manis. Kayak hidup manusia juga, ya? Harus sabar, dirawat, baru bisa berbuah baik, gumamnya pelan. Kata-kata itu terucap tulus, meski hanya untuk dirinya sendiri dan jerapah yang mendengarkan dalam diam. Beberapa burung gereja melintas, hinggap sebentar di kepala ondel-ondel, lalu terbang lagi sambil berkicau riang. Jerapah berhenti sejenak di tepi taman, membiarkan angin sore menyapu tubuh mereka. Daun-daun kering berjatuhan, menari di udara. Suara azan maghrib mulai terdengar sayup dari kejauhan, menggema lembut di antara gedung dan langit jingga. Ondel-ondel menundukkan kepala, seolah ikut menyimak panggilan suci itu. "Waktu istirahat udah datang, bro," katanya kepada jerapah dengan nada tenang. Jerapah menoleh, lalu berjalan pelan menuju arah taman di mana suasananya lebih sepi dan damai. Dari tempatnya, ondel-ondel bisa melihat pemandangan luar biasa, Jakarta yang sibuk tapi tetap indah. Lampu-lampu kendaraan membentuk garis cahaya panjang di jalan raya, seperti sungai cahaya yang mengalir tanpa henti. Di antara semua kesibukan itu, ada sepasang makhluk yang berbeda, boneka raksasa dan jerapah tinggi, yang menemukan momen tenang untuk menikmati satu buah jambu air bersama. Sebuah pemandangan yang tidak masuk akal,
tapi justru terasa hangat dan manusiawi. Dan disitulah makna tersembunyi dari sore itu, bahwa kebahagiaan tidak harus datang dari hal besar atau mewah. Kadang, cukup dengan duduk santai, menikmati angin sore, memakan buah sederhana, dan bersyukur atas kehidupan yang dijalani. Ondel-ondel yang mewakili tradisi Betawi, dan jerapah yang berasal dari tanah jauh di Afrika, kini bersatu di tengah kota modern Jakarta. Sebuah simbol bahwa perbedaan bukan halangan untuk hidup berdampingan dengan damai. Ketika senja benar-benar menelan matahari, ondel-ondel menepuk pundak jerapahnya. "Ayo, kawan, kita pulang. Besok mungkin masih banyak cerita lain menunggu," ucapnya pelan. Mereka berjalan perlahan di antara lampu-lampu kota, sementara bayangan besar mereka memanjang di aspal, seperti kisah lama yang terus hidup di hati setiap orang yang mencintai Jakarta. Malam mulai turun, tapi senyum ondel-ondel tak pudar. Ia tahu, di tengah hiruk-pikuk kota besar yang sering membuat orang lupa akan hal-hal kecil, hari itu ia telah menemukan sesuatu yang berharga. Kedamaian sederhana dari sebuah jambu air, hembusan angin sore, dan persahabatan yang tak terduga. Tiba-tiba, dari antara tumpukan keranjang buah di pinggir jalan kota yang sibuk, muncullah sosok mungil dengan bulu coklat keabu-abuan dan ekor panjang yang lentik. Siapa lagi kalau bukan Jerry, si tikus kecil yang terkenal cerdik dan iseng. Dari balik keranjang yang berisi apel, salak, dan jambu air segar, dua mata bundarnya menyembul dengan rasa penasaran yang besar. Ia sudah mencium aroma manis jambu air yang dibawa angin dari kejauhan, bahkan sebelum melihat sosok besar ondel-ondel yang sedang menikmati buah itu di atas punggung jerapah. Bau jambu air segar, pikir Jerry sambil mengendus-endus udara. Hidung mungilnya bergerak cepat, menandakan instingnya sedang bekerja. Ia memang punya kelemahan besar terhadap buah manis, terutama yang berair dan mudah digigit. Ia menatap ke arah sumber aroma itu, dan begitu matanya menemukan ondel-ondel yang sedang menggigit jambu besar berwarna merah mengilap, pupil matanya langsung membesar. Wajahnya memancarkan semangat khas anak kecil yang baru menemukan mainan kesukaannya. Ia menegakkan tubuh, mengusap sedikit debu dari bulunya, lalu menatap ke atas dengan serius. Tapi ketika ia melihat siapa yang memegang buah itu, makhluk besar dengan wajah tersenyum lebar, berpakaian tradisional Betawi lengkap, dan duduk di atas jerapah tinggi, Jerry sempat bengong. "Hah? Itu apaan? Boneka raksasa? Kok bisa hidup?" Gumamnya dalam bahasa tikus yang cuma dimengerti oleh hewan lain dan penonton yang kebetulan jeli. Namun rasa ingin tahunya jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Jerry memang bukan tipe penakut. Ia sudah biasa kejar-kejaran sama kucing seperti Tom, lompat dari meja ke lemari, bahkan pernah kabur dari jebakan tikus yang dipasang manusia. Jadi, apa susahnya mendekati satu boneka besar yang lagi asik ngemil buah? Apalagi buahnya itu jambu air merah, buah yang kelihatannya juicy banget. Ia keluar dari balik keranjang dengan langkah pelan, tapi sigap. Ekor panjangnya berayun-ayun mengikuti gerakan tubuhnya yang kecil namun lincah. Setiap kali seseorang lewat, Jerry cepat-cepat sembunyi di balik roda gerobak buah. Sesekali, ia melongok untuk memastikan bahwa targetnya, buah merah menggiurkan itu, masih di tangan ondel-ondel. Angin sore membawa aroma buah yang semakin kuat, membuat perut Jerry bergetar lapar. Sedikit lagi, katanya pelan sambil merayap ke depan. Di sekitarnya, suasana Jakarta masih ramai. Orang-orang berlalu lalang, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan pedagang gorengan memanggil pembeli. Namun semua suara itu seperti lenyap di telinga Jerry. Yang ada hanyalah detak jantungnya dan pikiran tentang jambu air itu. Tepat di depan jerapah, ada sebuah batu besar yang menonjol dari trotoar. Batu itu seperti panggung kecil bagi Jerry untuk memulai aksinya. Ia menatapnya sebentar, lalu menyiapkan posisi. Ia menunduk, menggoyangkan ekornya, mencondongkan badan ke depan, dan, ia melompat ke atas batu itu dengan kecepatan luar biasa. Kakinya mendarat sempurna, sedikit berdebu tapi penuh gaya. Dari atas batu, pandangan Jerry jadi lebih luas. Ia bisa melihat wajah ondel-ondel yang ceria, tangan besar yang sedang memegang jambu, dan jerapah tinggi yang sesekali mengangguk lembut. Tapi tinggi jerapah itu tentu bukan perkara sepele. Waduh, tinggi banget. Gue harus naik ke atas itu gimana caranya? Gumam Jerry sambil menggaruk kepala kecilnya. Tapi kemudian matanya menyipit. Ia melihat sesuatu yang bisa membantunya,
ekor jerapah yang panjang dan bergoyang perlahan di belakang tubuh besar itu. Tanpa pikir panjang, Jerry langsung berlari, mendekati bagian belakang jerapah. Ia menunggu momen ketika ekor itu berhenti bergoyang, lalu memegang ujungnya erat-erat. Dengan tenaga kecilnya, ia mulai memanjat. Setiap langkahnya penuh perjuangan, tapi Jerry selalu punya cara untuk menaklukkan tantangan. Ia mencengkeram rambut halus jerapah dengan tangan mungilnya, menarik tubuhnya naik sedikit demi sedikit. Kadang ia hampir terpeleset, tapi cepat memegang kembali. Naik gunung aja kalah sama ini, katanya sambil mengatur napas. Sementara itu, jerapah tampaknya merasakan ada sesuatu yang aneh di ekornya. Ia menoleh pelan ke belakang, tapi tidak melihat apapun, hanya sedikit sensasi geli di kulitnya. Ia menggelengkan kepala, mengira mungkin cuma serangga. Tapi Jerry sudah setengah jalan, terus merayap naik ke bagian punggung yang luas. Begitu sampai di sana, Jerry terpana. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat seluruh pemandangan kota. Angin meniup bulunya, dan mata kecilnya memantulkan cahaya senja. Wah, keren banget. Gue belum pernah lihat Jakarta dari atas kayak gini, katanya dengan kagum. Tapi kekagumannya tidak berlangsung lama. Begitu ia menoleh ke depan, matanya langsung fokus lagi ke jambu air di tangan ondel-ondel. Ondel-ondel sendiri sedang terlalu asik menikmati buahnya untuk menyadari kehadiran makhluk kecil yang memanjat dari belakang. Ia menggigit jambu dengan santai, menggoyang-goyangkan kakinya, sambil bersenandung lagu Betawi. Suaranya berat tapi menyenangkan. Jakarta punya gua punya Jakarta, yang penting bahagia, ye kan? Nyanyinya dengan riang. Jerry menahan tawa. Haha, lucu juga nih boneka. Tapi maaf ya, Bang Ondel, jambunya itu kelihatan enak banget buat gue biarin aja. Ia merayap pelan di antara kain kostum warna-warni ondel-ondel, mencari celah untuk naik lebih tinggi. Tiap kali angin bertiup, kain itu bergerak seperti tirai besar, hampir membuat Jerry terhempas. Tapi ia menahan diri, memegang erat pita kain berwarna merah di baju ondel-ondel. Setelah perjuangan panjang, akhirnya ia berhasil mencapai bahu jerapah, tempat ondel-ondel duduk santai. Dari situ, jarak ke tangan ondel-ondel yang memegang jambu tinggal beberapa langkah saja. Tapi langkah-langkah itu adalah yang paling sulit. Karena kini ia harus menghadapi getaran tubuh besar boneka yang terus bergerak ringan, seperti sedang menari. Jerry berjongkok sebentar, mengambil napas dalam-dalam. Ia melihat jambu itu begitu dekat, aroma manisnya membuat perutnya semakin keroncongan. Oke, Jerry. Fokus. Sekali lompat, dapat jambu, langsung kabur. Lo bisa. Ia mengatur posisi kaki, menekuk lutut kecilnya, lalu melompat ke depan dengan seluruh tenaga yang ia punya. Hap! Tangannya berhasil menyentuh kulit jambu yang licin. Tapi pada saat yang sama, ondel-ondel yang tidak tahu apa-apa menoleh karena merasa ada sesuatu di tangannya. Hah? Apa nih? Katanya sambil menatap. Dan di sanalah, tepat di depan matanya, seekor tikus kecil dengan wajah penuh semangat menggenggam jambunya. Mata mereka bertemu sejenak. Suasana hening, angin berhenti bertiup, bahkan jerapah pun seperti menahan napas. Lalu, seperti adegan kartun klasik, keduanya sama-sama menjerit kecil. Tikus, teriak ondel-ondel. Boneka hidup, balas Jerry. Suara mereka menggema di udara, membuat beberapa burung di taman terbang kaget. Jerapah menoleh cepat, melihat apa yang terjadi. Tapi bukannya marah, ondel-ondel malah tertawa keras. Haha, ya ampun, kamu lucu banget, tikus kecil. Ngapain kamu naik ke sini? Tanyanya sambil tertawa. Jerry yang masih menggenggam jambu tersipu malu, tapi tidak melepaskan pegangannya. Hehe, maaf, Bang. Gue cuma pengen nyicip dikit aja. Wangi banget jambunya, katanya polos. Ondel-ondel tertawa lagi. Waduh, kamu kayak anak kecil aja, nggak sabaran. Nih, sabar dulu, kita makan bareng aja gimana? Tapi sebelum ondel-ondel sempat membagi buahnya, jerapah menundukkan kepala tiba-tiba untuk mengambil daun dari pohon di sebelah mereka. Getaran tubuh besar itu membuat ondel-ondel dan Jerry sama-sama kehilangan keseimbangan. Jambu di tangan mereka hampir terlepas. Refleks, keduanya menarik buah itu ke arah masing-masing. Jerry menarik ke kiri,
ondel-ondel menarik ke kanan. Dan dimulailah adegan klasik yang tak pernah gagal membuat siapapun tertawa. Rebutan jambu air antara boneka raksasa dan tikus kecil di atas punggung jerapah, di tengah kota Jakarta yang sibuk. Dari bawah, orang-orang yang melintas menatap ke atas dengan heran. Loh, itu ondel-ondel lagi apaan? Ada tikusnya segala? Tanya seorang bapak sambil mengucek matanya, memastikan ia tidak berhalusinasi. Angin sore menari di sekitar mereka, mengibaskan kain warna-warni dan membuat rambut ijuk ondel-ondel berantakan. Jerry berpegangan kuat pada jambu, giginya mencuat sedikit karena menahan tarikan. "Gue duluan yang lihat," katanya dengan suara kecil. "Tapi ini punya gue," balas ondel-ondel dengan nada bercanda. Adegan lucu itu berlangsung beberapa detik, tapi terasa seperti film komedi panjang di udara. Akhirnya, ondel-ondel dan Jerry sama-sama berhenti menarik. Napas mereka tersengal. Ondel-ondel menatap Jerry, lalu tersenyum lembut. "Udah deh, kecil. Nih, buat kamu separuhnya. Lagian kalau rebutan terus, nanti jambu ini malah jatuh." Mata Jerry berbinar. "Serius, Bang?" tanyanya senang. Ondel-ondel mengangguk, lalu memecah jambunya jadi 2. Ia memberikan separuh bagian yang manis ke Jerry. Tikus kecil itu langsung mengambilnya dengan hati-hati, lalu duduk di bahu jerapah sambil mengunyah bahagia. Jerapah mengeluarkan suara lembut, seolah ikut tertawa melihat pemandangan itu. Ondel-ondel pun ikut menggigit bagian jambunya, lalu berkata, "Nah, gitu dong. Berbagi itu lebih enak daripada rebutan." Jerry mengangguk dengan pipi penuh buah. "Setuju banget, Bang. Tapi kalau buahnya seenak ini, susah juga nggak rebutan." Tawa mereka pecah bersamaan, menyatu dengan suara angin dan riuh Jakarta yang mulai temaram. Dari bawah, anak-anak yang melihatnya pun tertawa tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mereka hanya melihat pemandangan aneh tapi indah. Seekor jerapah tinggi membawa ondel-ondel besar dan seekor tikus kecil yang duduk bersama, berbagi jambu air di tengah langit senja kota yang berwarna jingga. Jerry, kamu mau jambu juga ya?" tanya ondel-ondel sambil tertawa lebar. Suaranya berat tapi hangat seperti bapak-bapak Betawi yang lagi bercanda di warung kopi sore-sore. Wajah ondel-ondel itu bercahaya ceria. Senyumnya lebar dengan pipi yang dihiasi cat warna merah merona. Tangannya yang besar menggenggam buah jambu air merah segar yang masih berembun. Sementara di bahunya, si tikus kecil bernama Jerry duduk dengan mata berbinar, menatap buah itu seperti anak kecil melihat es lilin yang baru dibuka bungkusnya di depan sekolah dasar. Tapi Jerry, dengan sifat khasnya yang tidak sabaran dan selalu spontan, tidak menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata. Ia malah langsung melompat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Hap! Giginya mencuat dan dalam sekejap, setengah bagian jambu air sudah tergigit olehnya. "Loh? Sabar dulu dong," seru ondel-ondel, pura-pura marah tapi sebenarnya geli sendiri. Ia menarik jambunya ke arah kanan, sementara Jerry menarik ke arah kiri. Dan seketika, adegan rebutan jambu air pun dimulai, sebuah drama kecil yang mengundang tawa bagi siapapun yang melihat. Mereka seperti dua bocah yang tidak mau kalah. Jerry menggunakan seluruh kekuatannya yang kecil untuk mempertahankan jambu itu, bahkan menancapkan kakinya ke bahu ondel-ondel agar tidak terlempar. Ondel-ondel, di sisi lain, menahan tawa sambil memegang jambu erat-erat. Kecil, ini punya abang duluan. Kamu kan belum bilang minta," katanya setengah bercanda, setengah menegur. Jerry, tanpa rasa bersalah sedikit pun, menjawab dengan mulut masih penuh, "Tapi abang makannya lama banget. Aku lapar nih, dari pagi belum sarapan." "Lah, siapa suruh nggak makan dulu?" balas ondel-ondel sambil menahan jambu agar tidak direbut. "Ya kan abang makan di depan aku, gimana nggak tergoda?" sahut Jerry, tetap menggigit buah itu dengan mata memejam menahan nikmat. Dan begitulah, dua makhluk beda ukuran ini pun mulai perang kecil yang kocak di atas punggung jerapah. Dari bawah, pemandangan itu sungguh ajaib. Orang-orang yang sedang melintas di trotoar Sudirman berhenti sejenak, menatap ke atas sambil tertawa kecil. "Waduh, itu ondel-ondel beneran hidup apa gimana? Ya?" celetuk seorang pengemudi ojek online yang sedang menunggu penumpang. "Kayak film kartun aja, Bang. Tuh tikusnya berani banget," balas penumpang di belakangnya sambil mengeluarkan ponsel, merekam kejadian itu. Di antara suara kendaraan, tawa anak-anak,
dan bunyi klakson, terdengar pula suara ondel-ondel yang berusaha menenangkan keadaan sambil tertawa. "Jerry, sabar, sabar, nih abang kasih nanti, tapi pelan-pelan ya." Namun Jerry bukannya berhenti, ia malah makin semangat. Ia memanjat tangan ondel-ondel seperti pendaki gunung menaklukkan tebing. Tiap kali tangannya hampir menyentuh jambu, ondel-ondel mengangkat tangannya tinggi-tinggi, menggoda si tikus kecil. "Heh, abang main curang," teriak Jerry kesal. "Biar adil dong, kamu kecil, abang gede. Kalau nggak gitu, jambu abang langsung habis," jawab ondel-ondel sambil terkekeh. Di bawah mereka, jerapah tinggi hanya bisa menggelengkan kepala dengan sabar. Ia sudah terbiasa dengan tingkah dua makhluk ini. Sejak ondel-ondel naik ke punggungnya, hari-harinya yang tadinya tenang jadi penuh warna. Kadang ada tawa, kadang ada rebutan, kadang juga jerapah jadi korban diam ketika mereka bermain terlalu seru sampai bajunya kena air jambu atau kainnya tertarik. "HMMMM," gumam jerapah pelan sambil menoleh sedikit ke belakang. Dari sudut matanya yang besar dan lembut, ia melihat Jerry berayun di kain warna-warni baju ondel-ondel, mencoba mengambil kembali jambunya. Ia mendesah panjang, suara khas jerapah yang mirip hembusan angin. "Aduh, dasar dua-duanya. Satu gede, satu kecil, sama-sama bandel," pikir jerapah sambil terus melangkah pelan melewati trotoar taman yang rindang. Setiap langkahnya membuat sedikit guncangan di tubuh ondel-ondel, dan hal itu malah menambah lucunya adegan di atas. Jerry terayun-ayun sambil tetap berusaha menggigit jambu, sementara ondel-ondel mencoba menahan tawa. "Heh, kamu jangan jatuh, entar abang disalahin jerapah," katanya. "Tenang aja, aku udah biasa dikejar kucing, jatuh dari meja aja nggak apa-apa," jawab Jerry dengan gaya percaya diri. Mereka pun terus saling tarik-menarik. Kadang jambu itu berpindah tangan ke Jerry, kadang kembali ke ondel-ondel. Sekali waktu, jambu itu malah terlempar ke udara karena keduanya terlalu kuat menarik. "Waduh!" seru ondel-ondel sambil menatap ke atas. Buah jambu itu berputar di udara dalam gerakan lambat yang indah, terkena pantulan cahaya senja Jakarta. Beberapa anak kecil di bawah bersorak, mengira itu bagian dari pertunjukan. Tangkap, Bang Ondel! Tangkap, tikusnya juga!" teriak mereka sambil menunjuk ke atas. Jerry langsung melompat, mencoba menangkap buah itu sebelum jatuh. Tapi ondel-ondel lebih cepat. Dengan tangan besarnya, ia menjulurkan lengan dan berhasil menepuk buah itu kembali ke arahnya. Jambu mendarat di pangkuannya, dan Jerry jatuh tepat di hidung jerapah. "Waduh," kata Jerry sambil memegangi kepala. Jerapah mendengus kecil, seolah berkata, "Ya ampun, bocah satu ini lagi-lagi bikin ribut aja." Ondel-ondel tertawa sampai badannya berguncang. "Haha, nih, daripada kamu jatuh lagi, mending kita makan bareng deh." Ia memecah jambu itu jadi dua bagian sama besar, dan memberikan separuhnya ke Jerry yang masih duduk di ujung hidung jerapah. Jerry menerima dengan antusias. "Makasih, Bang, tapi lain kali jangan angkat tinggi-tinggi gitu, aku kan pendek." Ondel-ondel mengusap perutnya sambil tertawa. "Ya udah, salah abang. Tapi kamu juga jangan nyamber duluan. Di Betawi, kita biasa bilang, sabar itu separuh iman." "Separuhnya lagi apa?" tanya Jerry sambil menggigit jambu dengan pipi menggembung. "Separuhnya lagi ya berbagi," jawab ondel-ondel sambil tersenyum bijak. Suasana pun berubah jadi lebih tenang. Mereka duduk berdampingan di atas punggung jerapah yang masih berjalan pelan. Matahari mulai turun, memancarkan warna keemasan di langit. Angin sore menyapa lembut, membawa aroma daun dan debu kota yang khas. Orang-orang di bawah masih sesekali melirik ke atas. Tapi kini tak ada lagi rebutan, hanya pemandangan lucu dua teman baru menikmati buah bersama di atas hewan tinggi yang sabar. Namun, tentu saja, Jerry tidak bisa diam terlalu lama. Setelah beberapa gigitan, ia mulai menggoda ondel-ondel lagi. "Bang, jambunya enak banget nih, boleh minta lagi satu?" Ondel-ondel melirik dengan senyum licik. "Satu lagi boleh, asal kamu joget dulu kayak abang tadi." "Joget? Di atas sini?" Jerry menatap ke bawah dan menelan ludah. "Ketinggian banget." "Ya kalau takut, ya nggak dapet jambu," candanya. Akhirnya Jerry berdiri, mulai menggoyangkan badan kecilnya dengan gaya aneh.
Tangannya diangkat, ekornya berputar, dan ia mencoba meniru gerakan ondel-ondel yang khas, gerakan lambat tapi penuh gaya. Orang-orang di bawah bersorak. Lucu banget, tikusnya joget. Bang. Ondel-ondel ngakak. Haha. Nah, gitu dong. Sekarang nih, buat kamu satu lagi. Ia memberikan sepotong jambu kecil pada Jerry, yang langsung menerimanya dengan senyum lebar. Sementara itu, jerapah tetap melangkah tenang, hanya menghela napas dalam hati. Ia memandang ke langit yang mulai oranye keunguan, lalu berpikir, kalau semua makhluk bisa ketawa dan berbagi kayak mereka, mungkin dunia ini bakal lebih damai. Tak lama kemudian, seekor burung pipit hinggap di tanduk jerapah, ikut menyaksikan dua makhluk berbeda itu makan bersama. Burung itu berkicau pelan, seolah berkata, lucunya dunia kalau dilihat dari atas begini. Ondel-ondel dan Jerry menatap langit senja, jambu di tangan mereka hampir habis. Lalu ondel-ondel menepuk bahu Jerry dengan lembut. Kecil, kamu tahu nggak? Jambu air ini tuh buah yang sering tumbuh di halaman rumah orang Betawi zaman dulu. Rasanya segar, tapi yang bikin spesial itu maknanya. Jerry menatap penasaran. Maknanya? Iya, jawab ondel-ondel sambil memandangi buah di tangannya. Jambu air itu simbol kesejukan dan keberkahan. Orang dulu percaya, kalau pohon jambu air tumbuh di dekat rumah, rezeki bakal lancar dan suasana rumah adem. Jerry mengangguk pelan, mengunyah perlahan, lalu berkata, berarti kalau kita berbagi jambu gini, semoga berkahnya juga ikut terbagi ya, Bang. Ondel-ondel tersenyum hangat. Nah, itu baru ngomong benar. Mereka pun tertawa bersama, dan dari kejauhan, terdengar suara adzan maghrib mengalun lembut di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta. Jerapah berhenti melangkah sejenak, menunduk hormat seolah memahami makna waktu itu. Ondel-ondel menundukkan kepala, sementara Jerry menatap langit dengan kagum. Sore itu, di atas punggung jerapah yang tinggi, di bawah langit oranye dan lampu-lampu kota yang mulai menyala, mereka bukan lagi dua makhluk yang rebutan jambu. Mereka adalah sahabat baru yang belajar tentang berbagi, bersyukur, dan menikmati indahnya perbedaan. Dan jerapah? Ia hanya bergumam pelan, mengeluarkan napas panjang yang terdengar seperti senyuman. Manusia, tikus, ondel-ondel, semua bisa akur kalau hatinya adem kayak jambu air yang baru dipetik. Rebutan jambu air itu tampaknya tak akan berhenti. Jerry masih berusaha mempertahankan gigitannya, sementara ondel-ondel tertawa terbahak-bahak sambil mencoba menarik jambunya agar tidak lepas. Tapi takdir berkata lain. Dalam satu tarikan yang sedikit terlalu kuat, plek, jambu itu terlepas dari tangan mereka berdua, melambung tinggi ke udara. Waktu seolah berjalan lambat. Semua mata menatap ke atas, mengikuti arah jatuhnya buah merah mengilap itu. Burung-burung yang melintas di langit bahkan menoleh sebentar, seperti ikut penasaran. Jerapah pun mendongak. Matanya yang besar mengikuti benda kecil itu yang berputar-putar dalam lintasan indah. Dan dalam beberapa detik, plok, jambu itu jatuh ke jalan beraspal yang ramai, terguling pelan di antara bayangan kaki para pejalan kaki. Jambu air itu berhenti di dekat kaki seorang pedagang kaki lima yang mendorong gerobak berisi gorengan panas. Bau tempe mendoan, bakwan, dan risol menyatu dengan aroma sore kota Jakarta. Pedagang itu, seorang bapak tua dengan wajah ramah, mengenakan peci hitam dan baju batik yang sudah agak pudar warnanya. Ia menatap buah itu, lalu menengadah ke atas. Dari bawah, pemandangan yang ia lihat sungguh tak biasa. Seekor jerapah tinggi berdiri tenang di pinggir trotoar, di atasnya duduk ondel-ondel besar berwarna merah biru dengan wajah lucu, dan seekor tikus kecil yang menggeliat di atas bahu boneka raksasa itu. Semuanya tampak seperti adegan dari mimpi atau film kartun yang tiba-tiba menjadi nyata di tengah kota. Bapak itu menggelengkan kepala pelan sambil tersenyum. Hehe, dunia udah makin ajaib aja sekarang, gumamnya. Ia lalu membungkuk, mengambil jambu air itu dengan hati-hati. Buahnya masih utuh, hanya sedikit kotor karena debu jalanan. Dengan gerakan lembut, ia meniup debunya, lalu mengelap sedikit dengan kain lap bersih yang tergantung di pinggangnya. Kemudian ia menengadah lagi dan berseru, "Woi, ondel, nih, jambunya jatuh. Tapi kayaknya mending dibagi dua aja biar adil, ya?" Ondel-ondel menunduk, matanya membulat lucu. "Hehe, iya, Bang."
Maaf ya, bikin heboh. Sahutnya sambil tertawa besar, suaranya menggemakan jalan. Jerry di pundaknya menatap ke bawah. Malu-malu tapi masih ngiler melihat buah itu. Maaf, Pak. Aku cuma pengen makan dikit. Soalnya enak banget. Bapak pedagang itu tertawa terbahak, memperlihatkan giginya yang tinggal beberapa. Hahaha. Ya udah, sabar, sabar. Nih, biar nggak rebutan, Bapak bagi 2 deh. Dengan penuh perhatian, ia mengambil pisau kecil dari saku bajunya dan membelah jambu air itu tepat di tengah. 1/2 bagian ia angkat ke arah ondel-ondel dan Jerry di atas jerapah. Sementara separuh lainnya ia simpan di tangan. Tuh, adil kan? 1 buat kalian, 1 buat Bapak. Tapi Bapak nggak makan, ya, Bapak sedekahin buat burung. Seketika, suasana yang tadi tegang berubah jadi hangat. Ondel-ondel menepuk dadanya sambil tertawa. Wah, makasih, Bang. Emang bener, orang Betawi MAH hatinya adem, suka damai, suka berbagi. Jerry menambahkan, iya, makasih, Pak. Ternyata berbagi itu lebih enak daripada rebutannya. Beberapa orang yang melihat kejadian itu ikut tertawa dan bertepuk tangan. Anak-anak kecil yang menonton dari trotoar bersorak-sorai. Ada yang berkata, yah, kayak di TV. Ondel-ondel sama tikusnya lucu banget. Ada juga yang nyeletuk, jerapahnya sabar banget, nggak marah-marah padahal dua-duanya ribut terus. Jerapah, yang dari tadi diam saja, menunduk pelan seolah ikut tersenyum. Ia bahkan mengeluarkan suara dengusan lembut yang terdengar seperti tawa. Udara sore terasa lebih ringan. Angin membawa aroma gorengan bercampur wangi jambu yang baru dibelah, membuat suasana jadi semakin akrab dan bersahabat. Ondel-ondel menerima potongan jambu dari pedagang itu dengan penuh rasa syukur. Bang, ini buah sederhana, tapi maknanya besar banget, ya. Dari tadi gue rebutan, padahal kalau dibagi gini, malah bisa ketawa bareng. Pedagang itu mengangguk bijak. Nah, bener banget tuh. Rezeki MAH nggak bakal habis kalau dibagi. Kadang orang lupa, dikira rebutan bikin kenyang, padahal berbagi yang bikin hati lapang. Kata-kata itu menancap di hati ondel-ondel. Ia menatap Jerry, lalu tersenyum. Tuh dengar, kecil, lain kali kalau pengin sesuatu, bilang aja. Dunia bakal lebih adem kalau kita saling bagi, bukan saling rebut. Jerry mengangguk, pipinya yang kecil memerah karena malu. Iya, Bang. Maaf ya, aku kebiasaan cepet lapar aja. Hei. Semua tertawa. Bahkan jerapah pun, dengan elegan, mengangkat lehernya tinggi-tinggi lalu mengeluarkan suara yang panjang, HMMMMM, seolah ikut bertepuk tangan untuk momen damai itu. Pedagang gorengan menatap mereka sambil tersenyum bahagia. Dunia tuh rame karena kita beda-beda. Tapi yang bikin indah itu waktu kita bisa ketawa bareng. Ia menatap potongan jambu yang masih di tangannya, lalu melemparnya pelan ke udara. Seekor burung gereja langsung menyambar dan terbang membawa potongan itu, seperti tanda bahwa kebaikan selalu menemukan jalannya. Ondel-ondel menghela napas lega. Ia menatap langit Jakarta yang kini mulai berubah keemasan. Matahari perlahan turun di balik gedung-gedung tinggi, sementara sinarnya menembus sela-sela kaca, menciptakan bayangan panjang di jalan raya. Bang, kata ondel-ondel tiba-tiba sambil menatap pedagang itu, kalau boleh tahu, abang jualan apa sih? Wangi banget dari tadi. Pedagang itu tertawa, haha, ini MAH cuma gorengan. Bang, bakwan, tahu isi, sama risol. Mau nyoba? Gratis buat ondel-ondel dan temennya yang udah bikin hari Bapak ceria. Jerry langsung bersorak kecil. Wah, enak banget tuh, katanya sambil menjilat bibir. Ondel-ondel menunduk pelan, menerima sepotong bakwan yang masih hangat. Wah, makasih banyak, Bang. Semoga dagangannya laris terus ya. Amin, jawab pedagang itu sambil tersenyum. Doain juga semoga semua orang Jakarta belajar dari kalian. Beda-beda tapi bisa damai, rebutan tapi akhirnya berbagi. Beberapa pejalan kaki yang berhenti ikut mengangguk setuju. Salah satu ibu-ibu yang lewat bahkan nyeletuk, betul banget, Pak, dunia ini rusuh karena banyak yang lupa caranya berbagi. Suasana sore itu jadi seperti miniatur kebahagiaan kota. Tidak ada yang kaya atau miskin, besar atau kecil,
Semuanya tertawa bersama karena satu hal sederhana. Sebuah jambu air yang jatuh dan dibagi dua. Ondel-ondel menatap Jerry, lalu berkata lembut, ternyata, ya, kebahagiaan itu kayak jambu air juga. Kalau dibagi, rasanya malah lebih manis. Jerry mengangguk. Dan yang penting, nggak rebutan, katanya dengan wajah lucu. Semua orang tertawa lagi. Jerapah, yang merasa sudah cukup lama berhenti, mulai melangkah perlahan meninggalkan tempat itu. Ia berjalan santai, melewati deretan pohon dan kios kaki lima yang mulai menutup menjelang malam. Lampu-lampu jalan menyala, memantulkan cahaya ke tubuh ondel-ondel yang berwarna-warni. Pedagang gorengan melambai ke arah mereka. Hati-hati di jalan, ondel. Jangan lupa mampir lagi, ya. Kalau jambu habis, gorengan masih banyak. Ondel-ondel tertawa dan melambaikan tangan. Siap, Bang. Nanti gue bawain jerapah satu gorengan juga. Haha. Jerry menoleh ke belakang, melambai kecil sambil berteriak, makasih, Pak Gorengan. Dan bapak itu tertawa puas. Sama-sama, tikus kecil. Jangan rebutan lagi, ya. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menyusuri jalan yang mulai sepi. Di atas punggung jerapah, ondel-ondel memandang ke langit. Bintang pertama mulai muncul, berkelip malu-malu di atas atap gedung-gedung tinggi. Angin malam bertiup lembut membawa aroma tanah dan bunga Kamboja dari taman sekitar. Jerry bersandar di pundak ondel-ondel, terlihat tenang untuk pertama kalinya hari itu. Ia bergumam, Bang, hari ini lucu banget ya. Dari rebutan jambu, malah dapat teman baru dan gorengan gratis. Ondel-ondel menepuk pundaknya pelan. Hehe, begitulah hidup. Kecil, kadang yang kelihatan rugi justru membawa berkah. Yang penting hatinya ikhlas. Betul banget, sahut jerapah dengan suara pelan tapi dalam, membuat keduanya menoleh kaget. Kamu bisa ngomong juga ternyata? Seru Jerry kaget. Dari tadi bisa, cuma kalian berdua terlalu ribut rebutan jambu. Jawab jerapah tenang. Aku seneng lihat kalian akhirnya belajar berbagi. Karena dunia ini, sekecil apapun, akan selalu butuh orang-orang yang mau membagi tawa dan kebaikan. Suasana hening sejenak, tapi hening yang hangat. Bukan karena tidak ada suara, melainkan karena hati mereka terasa penuh. Di bawah sinar lampu kota, tiga sahabat berbeda dunia itu melanjutkan perjalanan. Jerapah melangkah pelan, ondel-ondel duduk dengan santai, dan Jerry bersiul kecil di atas bahunya. Mereka meninggalkan tawa dan kebahagiaan di belakang, tapi membawa pesan besar ke depan. Bahwa kadang hal kecil seperti berbagi sepotong jambu air bisa mengubah suasana seluruh hari. Sore itu, suasana Jakarta perlahan berubah. Langit yang tadinya biru terang kini mulai berganti warna menjadi jingga keemasan, seperti kain batik yang disapukan cahaya mentari terakhir sebelum tenggelam. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya senja, menciptakan siluet yang indah di antara awan yang menggumpal lembut. Dari kejauhan, suara azan maghrib mulai terdengar, menggema di antara celah-celah gedung dan pepohonan kota. Suara itu seolah menjadi panggilan damai setelah satu hari penuh canda, tawa, dan pelajaran berharga. Ondel-ondel menepuk pundak jerapah pelan. Wah, hari udah sore aja ya. Cepet banget waktu jalan kalau hatinya seneng, katanya sambil tersenyum lebar. Jerapah mengangguk, lehernya menjulang tinggi, memandangi matahari yang perlahan turun. Betul, waktu itu kayak bayangan sore. Semakin indah kalau kita isi dengan kebaikan. Jerry, si tikus kecil yang dari tadi duduk di bahu ondel-ondel, menguap kecil. Iya, aku juga ngerasa, Bang. Awalnya aku cuma mau jambu, tapi malah dapat pelajaran hidup, katanya polos. Mereka bertiga kini duduk berdampingan di sebuah taman kecil dekat pinggiran kota, tempat di mana bunga kertas dan Kamboja mekar di antara kursi-kursi kayu. Suara kendaraan masih terdengar samar dari kejauhan, tapi di tempat itu, udara terasa lebih tenang. Ada kolam kecil di tengah taman, dengan air yang memantulkan warna langit sore. Seekor capung menari di atas permukaannya, dan angin sore berhembus lembut membawa aroma tanah dan dedaunan. Di antara mereka, terletak sisa potongan jambu air yang tadi sempat mereka rebutkan. Jambu itu kini menjadi simbol perdamaian kecil yang lahir dari tawa dan kebersamaan. Ondel-ondel mengambil satu potongan, lalu membaginya lagi jadi dua. Nih, satu buat kamu, Jerry.
Satu lagi buat jerapah. Gue udah kenyang dari tadi, katanya dengan nada lembut. Jerry menatapnya dengan mata berbinar. Wah, makasih, Bang. Sekarang beneran adil. Aku seneng banget makan bareng gini. Jerapah menunduk sedikit agar lebih sejajar dengan mereka, lalu mengambil potongan kecil jambu itu dengan lidah panjangnya. Manis, katanya pelan. Bukan cuma karena buahnya, tapi karena makannya bareng. Ondel-ondel tertawa kecil, tapi kali ini bukan tawa lucu seperti sebelumnya. Ada kehangatan di dalamnya, semacam rasa syukur yang tulus. Ia memandangi langit, lalu bergumam pelan, ternyata Tuhan kasih pelajaran lewat hal yang sederhana banget, ya. Cuma gara-gara sebiji jambu air, kita bisa belajar arti kebersamaan. Jerry menatap wajah ondel-ondel yang besar itu dengan kagum. Iya, Bang. Aku tadinya cuma mikir pengin kenyang, tapi ternyata berbagi itu bikin hati kenyang juga. Jerapah ikut menimpali, manusia sering lupa hal kecil, padahal yang kecil itulah yang paling bermakna. Kadang satu senyum, satu kebaikan, atau satu buah jambu bisa mengubah hari seseorang. Suasana sore itu menjadi lembut, penuh makna. Dari kejauhan, suara anak-anak kecil bermain layangan terdengar samar, diselingi tawa mereka yang riang. Di trotoar seberang, lampu-lampu mulai menyala satu persatu, menyinari wajah-wajah orang yang pulang kerja, para pedagang yang mulai beres-beres, dan anak-anak yang pulang mengaji. Ondel-ondel memandang pemandangan itu dalam diam. Ia tahu, di tengah hiruk-pikuk kota besar seperti Jakarta, hal-hal sederhana seperti ini seringkali terlupakan, padahal justru di sanalah letak kebahagiaan sejati. Jerry, jerapah, katanya pelan, gue seneng banget hari ini. Rasanya hati gue adem, kayak abis hujan tapi nggak basah. Jerry menatapnya bingung. Maksudnya gimana, Bang? Hahaha, ondel-ondel tertawa kecil. Maksudnya tuh, hati gue tenang. Kayak abis dimandiin rasa syukur. Kadang orang nyari bahagia kemana-mana, padahal tinggal belajar dari hal kecil. Berhenti rebutan, belajar berbagi. Jerapah mengangguk dalam. Iya, dunia ini capek kalau diisi orang yang cuma pengin menang sendiri. Tapi jadi indah kalau diisi orang yang saling berbagi. Jerry menatap dua temannya itu dengan wajah polos. Berarti, kalau aku pengin bahagia, aku harus sering berbagi, ya? Ondel-ondel menepuk kepalanya pelan. Betul banget, kecil. Berbagi itu bukan cuma soal makanan. Bisa berbagi senyum, berbagi waktu, berbagi doa. Semua itu punya nilai besar di mata Allah. Suara azan maghrib semakin jelas terdengar. Angin membawa gema panggilan itu dari menara masjid terdekat. Ondel-ondel menundukkan kepala hormat, sementara jerapah dan Jerry ikut diam, menghormati momen itu. Di tengah kesunyian yang khusyuk, terdengar sayup-sayup doa orang-orang yang melangkah ke masjid. Setelah azan selesai, mereka bertiga masih duduk dalam keheningan yang damai. Ondel-ondel berkata pelan, "Tahu nggak, teman-teman, kenapa langit senja warnanya jingga?" Jerry menggeleng, penasaran. "Kenapa, Bang?" "Karena langit lagi belajar berbagi juga," jawab ondel-ondel sambil tersenyum. "Siang berbagi cahayanya ke malam. Jadi sebelum gelap datang, mereka saling memberi warna dulu, biar nggak ada yang merasa sendirian." Jerry terdiam. Jerapah tersenyum, lalu berkata, "Indah banget itu, Ondel. Kamu bijak juga ya ternyata." Ondel-ondel tertawa kecil. "Bukan bijak, cuma belajar dari hari ini aja. Gue pikir hidup tuh cuma tentang siapa yang lebih tinggi, lebih besar, atau lebih kuat. Tapi ternyata, hidup tuh tentang siapa yang lebih mau berbagi." Beberapa burung melintas di langit, kembali ke sarang. Angin sore yang membawa aroma daun jambu terasa lembut di kulit. Jerry menatap potongan jambu terakhir yang tersisa di tangan ondel-ondel. "Bang, potongan terakhir ini buat siapa?" tanyanya sambil menunjuk. Ondel-ondel tersenyum. "Buat kamu, kecil." "Tapi aku udah makan," kata Jerry, "mending buat jerapah aja." Jerapah menunduk, "Aku juga udah kenyang." "Kamu aja, Jerry." Mereka saling menawarkan potongan kecil itu dengan tawa lembut. Akhirnya, ondel-ondel memecah jambu itu jadi 3 bagian mungil. "Udah deh, biar nggak debat lagi, ini buat kita bertiga."
Sama-sama. Mereka pun makan bersamaan. Potongan kecil jambu air yang manis itu terasa seperti hadiah besar dari hari yang penuh cerita. Langit semakin gelap. Lampu-lampu kota mulai menyala terang, dan suara klakson mulai terdengar dari kejauhan. Tapi di taman itu, suasana tetap damai. 3 makhluk dari dunia yang berbeda duduk bersebelahan, menikmati sisa hari yang hangat. Tidak ada lagi rasa rebutan, tidak ada lagi perbedaan, yang ada hanyalah rasa syukur, tawa, dan kebersamaan. Setelah beberapa saat, jerapah berdiri perlahan. Kayaknya aku harus pulang. Anak-anak di kebun binatang pasti nyariin, katanya lembut. Ondel-ondel mengangguk. Iya, makasih ya, jerapah. Kalau nggak ada kamu, mungkin kita nggak akan belajar segini banyak hari ini. Jerapah tersenyum. Aku juga makasih, Ondel, Jerry. Kalian bikin aku sadar kalau tinggi badan nggak penting. Yang penting hati tinggi, nggak gampang sombong, tapi mau nunduk buat berbagi. Jerry melompat ke pundak jerapah, lalu turun ke tanah. Ia menatap ondel-ondel dan tersenyum kecil. Bang, makasih udah sabar sama aku ya. Maaf udah rebutan tadi. Ondel-ondel mengelus kepala Jerry dengan jari besarnya. Ah, kecil, nggak usah minta maaf. Semua orang pernah rebutan. Yang penting kamu udah belajar dari situ. Hidup tuh kayak jambu, kadang jatuh, tapi bisa bikin manis lagi kalau dibersihin dan dibagi. Mereka pun tertawa kecil bersama. Azan di masjid berganti dengan suara iqamah. Orang-orang mulai berjalan cepat, sebagian menenteng sajadah. Udara sore berubah jadi udara malam, dingin tapi lembut. Akhirnya mereka bertiga berpisah di persimpangan jalan. Jerapah berjalan ke arah utara, menuju kebun binatang Ragunan. Jerry melompat ke arah gang kecil tempat teman-teman tikusnya tinggal. Dan ondel-ondel, dengan langkah besar tapi hati ringan, berjalan ke arah Monas, tempat ia biasa tampil menari sambil menghibur warga kota. Sebelum mereka benar-benar berpisah, Jerry berteriak dari kejauhan, "Bang Ondel, aku nggak bakal lupa pelajaran hari ini ya." Ondel-ondel menoleh dan mengangkat tangan besar berwarna merahnya. Ingat, kecil, bahagia itu bukan soal dapat banyak, tapi soal mau berbagi. Suara itu bergema lembut di udara sore Jakarta yang kini berubah malam. Lampu jalan menyorot wajah ondel-ondel yang tersenyum, sementara bintang pertama bersinar di atas kepalanya. Ia menatap ke langit, lalu berbisik pelan, "Alhamdulillah, ya Allah. Hari ini Engkau ajarin aku arti sederhana dari hidup." Di dadanya, ada rasa damai yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rasa syukur yang datang bukan dari kemenangan, tapi dari keikhlasan untuk berbagi. Dan begitulah sore itu berakhir. Bukan dengan kemewahan, bukan dengan sorak-sorai, tapi dengan ketenangan hati. 3 sahabat dari dunia yang berbeda, ondel-ondel, jerapah, dan Jerry, menjadi saksi bahwa kebahagiaan sejati datang bukan dari siapa yang menang, tapi dari siapa yang rela berbagi. Daun terbang di bawah angin kilauan. Buat yang jawab pertanyaan di deskripsi dengan benar. Kita doakan semoga dikasih rezeki banyak, berkah, dan hadiah doa. Semoga bisa haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Dan bagi yang belum benar, jangan sedih ya. Kalian tetap saya doakan agar selalu sehat, bahagia, dan dekat dengan Allah. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Judul cerita apa lagi yang kalian mau tentang ondel-ondel dan hewan lucu lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang bersinar.